Di rumah ada perampok, kita melawan. Di rumah ada orang memperkosa istri, kita lawan, kita mati syahid kok ada dalam kitab. Dalam perjalanan kita megang uang banyak, ya ini kepentingan keluarga, mau dirampok gak boleh dikasihkan. Kita harus lawan, kita mati syahid. Kita yang membunuh, kita tidak dosa. Jadi kalau orang masuk ke rumah kita mau ngerampok, kita tengkar selalu membunuh dia, kita nggak dosa, nggak boleh dibunuh kita. Atau kita terbunuh, kita mati syahid. Itu ada kok di kitab, di hadis-hadisnya ada. Jadi semacam ini. Ya cuman kadang-kadang karena bodoh orang komentarnya salah. Atau tidak bodoh sebetulnya, cuman sudah terhijab karena dia sudah tidak suka. Atas Imam Syafi'i, ainur ridha am kulli aibin kalilah wa aina suqitu bil masawiyah. Orang kalau sudah senang, maka yang kelihatan hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak senang, nggak kelihatan yang baik-baik, yang kelihatan hanya jelek-jeleknya saja. Jadi kalau kita suka kepada seseorang berlebihan, walaupun orang itu berbuat salah, kita tahunya hanya yang baik-baik, tetap komen kita baik. Tapi kalau kita tidak suka kepada seseorang, walaupun disuruh berbuat baik, tetap kita tidak suka. Yang mau ditampakkan kita cuma jelek keburukannya. Ada kalanya juga karena hasud. Kalau sudah hasud tidak bisa, walaupun tahu ini benar, hasud tetap aja disikap. Al hasud lah ya, dia tidak akan enak tidur. Setiap hari jengkel, lihat dihormat, orang dihormat, dia jengkel. Lihat orang banyak pengikutnya, dia jengkel. Lihat orang itu dia jengkel, ya kasihan. Al hasud lah ya, sudah akan bahagia dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Karena al hasad takulul hasanat kama yakulun nar al hatab. Hasud itu menghabisin semua amal baiknya sebagaimana api menghabisin kayu bakar. Begitu. Jadi ya begitulah alam sekarang. Sekarang kita lanjutkan sholat jenazah. Ini sholat jenazah terakhir di bab sholat. Sholatul jenazah, sholat untuk orang yang meninggal, dia fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukumnya wajib, tapi kalau sudah ada yang nyolatin, sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang ngerjain, semuanya dosa. Idza kana al-mayyit musliman, jika mayitnya seorang muslim, maka Islam yang lain wajib menyolatinya. Ghairu syahidin, tapi yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid, tapi mati syahidnya harus mati syahid yang perang, karena mati syahid itu banyak macamnya ya. Kalau mati syahid perang itu kan haram dimandikan, haram disolati. Jadi bukan cuma nggak baik disolati, haram disolati karena dilarang. Jadi nggak perlu disolati ya. Kalau yang mati orang kafir boleh dimandikan, tapi jangan disolati. Kalau orang kafir. Oh, tetangga kafir sakit menjenguk, iya bagus. Tetangga kafir mati datang, bagus, nggak usah doa apa-apa. Oh mandikan, solati jangan, didoain nggak usah. Yang muslim saja, kalau muslim harus. Tapi kalau syahid-syahid yang lain, ya tetap dimandikan dan disolati. Apa mati syahid yang lain? Sebagaimana hadis man qutila duna irdihi atau duna malihi atau duna ahlihi bahwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatannya mati syahid. Orang yang membela karena harta bendanya dia mati syahid. Orang yang membela karena orang yang mati karena membela dirinya mati syahid. Sekarang ada orang ceramah secara langsung di televisi. Siapa yang mengatakan syuhada 6 itu syahid? Gak syahid itu. Syahid itu mati di medan perang. Kasihan. Alim katanya ya, belajar di luar negeri, kok nggak tahu mati syahid itu. Dia itu lagi ngapa? Lagi jalan-jalan. Dia lagi bela seorang imam, seorang habib, seorang ustadz, seorang cucu nabi yang mau dibunuh. Dia menghalang-halangi, lalu dia mati. Ya matinya seperti hadis nabi, man mata duna irdihi, duna malihi, duna ahlihi. Apalagi ulama gitu. Dirinya sendiri dibela, mau dibunuh orang dia bela, terus dia mati syahid. Dia mau dirampok, dia menghalanginya, tidak langsung, oh mau ngerampok, ini sudah ambil-ambil, gak gitu. Tapi dia sampai tengkar dan mati syahid, itu ada hadisnya kok. Silakan dibaca di kitab-kitab hadis. Kok seenaknya ceramah-ceramah, semua sekarang lagi berduka, dia dengan ketawa-ketawanya ngejek, kok mati syahid katanya. Mati kayak gitu, mati syahid. Gak tahu, karena
orang haramnya gitu. Pokoknya kalau sudah dekat ke penguasa, kata Rasulullah itu hadis-hadis kata ulama, lisun malik fatahimu, itu harus dituduh orang itu ya, walaupun habib. Wala sibtin juga bukan keguguran lam tadhar fihi amaratul hayah, yang tidak nampak tanda-tanda kehidupan. Syahid gak perlu dimandikan. Atau orang keguguran, bayi yang lahir karena keguguran tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, lahirnya itu memang kondisi mati, gak perlu disolati. Tapi orang keguguran kok hamil 7 bulan, 8 bulan keguguran, terus masih hidup sebentar bayi itu terus mati, nah itu masih harus disolati ya. Fardu kifayah ya. Wa yasqut farduha bidakarin wahidin, dan terjatuh hukum fardu kifayah kalau sudah dilakukan oleh seorang laki walaupun satu. La biniswatin, bukan dilakukan oleh seorang wanita, ma'a wujudi kalau ada orang laki. Fardu kifayah apa saja? Ya seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, ini fardu kifayah. Fardu kifayah ini harus dilakukan oleh orang laki. Kalau yang melakukan orang perempuan tidak sah. Maksudnya bukan tidak sah, maksudnya yang laki masih dosa semua. Oh itu sudah banyak. Tapi kan itu perempuan-perempuan, padahal ada yang laki. Kecuali memandikan perempuan, ya harus perempuan. Tapi menyolatin, nggak ada laki perempuan, memang laki harus menyolati walaupun yang mati laki maupun perempuan. Kalau tidak ada yang menyolatin, hanya ada perempuan-perempuan yang nyolat, yang laki tetap dosa. Tapi kalau di kampung itu nggak ada orang laki, perempuan semua, nggak apa-apa disolatin oleh perempuan-perempuan. Bukan berarti perempuan nggak boleh nyolatin, boleh. Kalau ada orang meninggal, istri dan anaknya boleh nyolatin suami dan ayahnya. Jadi seharusnya kalau mayit itu sudah dimandikan dan dikafani, langsung disolatin dulu oleh keluarganya di dalam rumah itu, baru nanti dikeluarkan disolatin oleh orang-orang umum. Ini banyak yang lupa, banyak perempuan-perempuan gak nyolatin, padahal boleh dan bagus kalau memang itu ayahnya atau anaknya atau saudaranya, walaupun laki perempuan beda. Maksudnya yang meninggal laki, yang perempuan yang nyolatin, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang gak boleh kumpul-kumpul di musola, laki perempuan jejel-jejelan sholat, ya itu gak boleh. Gak bolehnya karena laki perempuan kumpul. Kalau di musola Indonesia, di masjid Indonesia. Kalau di Masjidil Haram, ya nggak bisa dilarang. Oh jangan tawaf barengan laki perempuan gantian. Ya kapan gantian? Ya sekarang corona sedikit yang umroh. Coba bukan corona, nggak ada fitnah corona ya. Coronanya nggak ada, cuma fitnah. Coba nggak ada fitnah corona, lihat saja siaran langsung di Ka'bah. Jam berapa yang mau sepi orang tawaf? Mau digantikan lagi perempuan, ya nggak bisa. Itu darurat. Jangan lalu dilarang tawafnya. Kalau bisa hanya anjuran, kalau bisa laki perempuan bisa. Tapi suami istri, anak ibu gak bisa berpisah, hilang. Pasti tetap dempektan kalau sedang tawaf sa'inya. Itu sesuatu yang perkecualian. Jadi kita juga dalam kehidupan sehari-hari harus ada perkecualian pada saat memang darurat. Wa kaifiyatuha, dan cara-caranya ayyan wa shalah ala hadil janazah, yaitu niat salat untuk jenazah ini. Masalah sebagai contohnya ya, yaitu yan wa shalah nawaitu shalah ala hadil janazah atau ala hadal mayyit, terserah. Fardu kifayatin, fardu kifayah. Arba'at takbiratillahi ta'ala, 4 takbirat. Jadi kalau sholat jenazah 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Wa yukabbir takbiratul ihram, pertama takbir ihram. Wa yaqra'ul Fatihah ba'daha, setelah takbir ihram membaca Fatihah. Enggak usah baca istiftah ya. Apa istiftah? Enggak perlu istiftah, apa istiftah enggak perlu. Langsung Fatihah. Terus setelah Fatihah jangan baca surat. Summa yukabbir tsaniyah, kemudian takbir yang kedua, tetap dalam keadaan berdiri. Setelah takbir kedua, fa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqalluha minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali, itu minimal. Wa akmaluha, yang sempurna as-sholatul ibrahimiyah, sholawat ibrahimiyah allati fit tasawwubil akhir, yang dibaca di tasawuf terakhir, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu yang sempurna. Wa yudifu ilahi taslim, dan hendaknya ditambahi taslim, yaitu Allahumma sallim wa sallim, Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim, ada wa sallimnya ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu yang lebih lengkap lagi ya. Summa yukabbiru salah salisatan. Kemudian bertakbir yang ketiga, fayatulil mayyit. Nah, setelah takbir ketiga ini isinya doa untuk si mayit. Kalau mayitnya laki ya wa aqallu minimal Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudhaf. Itu yang minimal ya, di sini minimal, padahal panjang ini. Tapi kalau kalian cuma membaca Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu tidak apa-apa. Kalau perempuan ganti domirnya, jangan hu tapi ha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha, dan itu terus. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunilah si mayit ini, warhamhu rahmatilah, wa afihi maafkanlah, wa'fu anhu dan ampunilah, wa akrim nuzulahu berikan dihormatilah tempatnya di neraka, di kuburan, wa wasi' mudkhalahu luaskan tempat masuknya, maksudnya di kuburan, wasilhu bil ma'i wa thalji wal barad, mandikan dia dengan air dan embun dan salju, wal barad dan embun, wa naqqihi minal khataya, dan bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyad minad danas, sebagaimana orang-orang membersihkan pakaian putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantikan untuk dia rumah yang lebih baik dari rumahnya. Nah, ini doa untuk mayit, doa kapan saja sebetulnya, walaupun di luar sholat kita bagus doakan orang tua yang sudah wafat, guru kita, dengan kata-kata semacam ini. Ya Allah, berikan rumah yang lebih luas, berikan tempat yang lebih luas dari rumahnya di dunia, berikan tempat yang lebih terang yang dari rumahnya di dunia, gitu ya. Jadi walaupun kuburan itu hanya ukuran 0,5 meter kali 2 meter, tapi kalau orang tidak baik akan lebih sempit daripada itu, karena tanah kanan kirinya menjepitnya. Tapi kalau orang baik-baik, sesuai doa kita tadi, doa ini dari Rasulullah, pasti memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, masa Rasulullah mau doa yang aneh-aneh gitu ya. Wawasi' madkhalahu, luaskan, itu bisa jadi luas. Apalagi kalau dikabulkan wabil udaral khairan min dari, maka lebih luas dari rumah di dunianya, lebih terang dari rumah di dunianya. Wa ahlan khairan min ahli, dan gantikan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji, dan berikan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, ya suami ya istri. Ya wallahu alam, di kuburan perlu pasangan apa tidak atau bagaimana ya kita pasrah. Ini hadis, ini doa begini ya kita doa. Tapi kalau di surga nanti ya. Nah, cuman ada juga doa di hadis Nabi Muhammad SAW banyak diriwayatkan, termasuk di Musnad Imam Ahmad. Rasulullah itu menyampaikan, kalau kalian dapat musibah, doanya ya ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma badilni khairan minhu. Ya ada beberapa doanya, cuma salah satunya Allahumma badilni khairan minhu, ya Allah berikan aku ganti yang lebih baik. Suami mati doanya gitu, istri mati doanya gitu. Nah, bukan suami itu mewasiat kepada istrinya, kalau saya mati jangan kawin lagi. Dan ada ajaran Nabi itu doanya Allahumma badilni khairan minhu. Waktu itu seorang sahabiah yang diberitahu doa begitu, tidak salah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, saya lupa ya. Waktu suaminya mati dia doa, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus baca-baca apa yang disuruh baca. Begitu nyampe doa Allahumma badilni khairan minhu, dia tidak mau. Masa masih ada ganti yang lebih baik, suami saya lebih baik. Wah, tapi gak apa-apa lah, orang ini dianjurkan Nabi, saya baca saja Allahumma badilni khairan minhu ya. Ya sahabat siapa yang cerita gitu. Tidak lama kemudian dia dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak mau Sayyidina Umar, sahabat siapa gitu ya. Pokoknya dilamar-lamar dia gak mau. Terakhir dilamar Nabi Muhammad SAW dan dia mau. Berarti doanya makbul. Siapa lagi yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Jadi ya silahkan, ini sunnah ya. Kita doakan aja, nggak usah terlalu
sampai gak usah kawin lagi, gak boleh nikah lagi, ya gak ada gitu. Ya doanya ya Allah gantikan yang lebih baik. Itu sunnah kita kalau dapat musibah apa saja, benda rusak, benda hilang, keluarga mati, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi itu semua musibah, bukan harus keluarga mati. Kemudian Allahumma hlufni khairan minhu atau Allahumma baddilni khairan minhu. Nah, di hadis riwayat Imam Ahmad itu Allahumma baddilni khairan minhu, ya Allah gantikan yang lebih baik. Ya apa saja, nanti Allah ganti yang lebih baik. Kan enak gitu ya. Jangan kayak di suku-suku tertentu, janda itu gak boleh nikah seumur-umurnya. Harus pakaian putih, atau gak boleh pakaian warna-warni lainnya. Jadi harus kelihatan sedih terus, itu gak boleh. Itu kejam namanya. Silakan selesai iddah, nikahlah. Ya, karena perlu pengayom, perlu teman, perlu orang yang jaga, perlu teman curhat, perlu banyak lah. Orang hidup tidak bisa terus sendirian saja dengan kenang-kenangan yang lama terus dipertahankan ya. Urusan nanti di akhirat kan Allah nanti akan kasih pilihan, mana yang paling senang, mana yang paling cocok, ya itu sudah akan diberikan oleh Allah. Di akhirat nanti dipikirkan, saya mau kumpul siapa di akhirat. Ya kalau kita baik, kumpul dengan orang baik-baik, dan Allah akan kasihkan yang baik. Kasih bidadari, tidak usah eman dengan istrinya, pakai wasiat jangan nikah lagi. Kasihan siapa yang mau ngurusin dia dan anaknya kalau tidak boleh nikah lagi. Istrinya takut tuh nikah lagi ya. Wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnati, dan ya Allah jauhkan ia dari siksa kuburan dan fitnah kuburan. Fitnah kuburan ya pertanyaan-pertanyaan dan mungkar nakir yang dia tidak bisa jawabnya, kemudian akhirnya tersiksa gara-gara itu. Wa min adzabin nar, dan jauhkan dia yang meninggal itu dari siksa neraka. Wa yaqulu aidan, dan hendaknya juga membaca ini biasanya juga dibaca di setelah salam yang keempat, tapi di sini dianjurkan dibaca setelah salam yang ketiga. Setelah takbir salam, takbir yang ketiga. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang meninggal dan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Teman kami, keluarga kami yang hidup, ampunilah dosanya, yang mati ampunilah dosanya. Jadi kita bukan doa yang mati tok, yang hidup perlu didoain juga. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir ini dalam takziah ini, wa ghaibina maupun yang gak hadir. Wa saghirina wa kabirina, ampuni juga dosa yang kecil maupun yang besar, maksudnya anak-anak dan orang-orang tua. Wa dzakarina wa unsana, yang laki-laki maupun yang perempuan-perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah siapa yang telah kau hidupkan di antara kami, fa'ahya alal Islam, hidupkan dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu, dan semua yang kau wafatkan minna dari kami, fatawaffahu alal iman, wafatkan dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan, jangan halangi kami untuk mendapatkan pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu, jangan ditimbulkan fitnah tentangnya setelah dia meninggal. Nah ini biasanya dibaca setelah takbir yang keempat. Jadi takbir yang ketiga Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi, nanti yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, itu yang paling minimal. Tapi kalau ada Allahumma fir hayyina wa mayyitina itu bagus. Summa yukabbir rabi'atan, kemudian bertakbir yang keempat kali, karena takbirnya 4 kali salat jenazah. Wa yusannu, dan disunnahkan ayat ba'daha, membaca setelahnya hadhil ayat ini, yaitu alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirun lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Alladzina yahmiluna al-arsy, yang membawa ars, wa man haulahu, dan yang di sekitarnya itu para malaikat, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bi, dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka beristighfarkan. Para malaikat itu mengistighfarkan. Lilladzina amanu, untuk orang-orang mukmin. Orang mukmin dapat doa istighfar dari para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in, ya Allah Engkau telah membuat luas segala sesuatu, mencakup segala sesuatu, rahmatan dengan rahmat, wa ilman, dan ilmu pengetahuan Engkau. Faghfir, maka ampunilah ya Allah, lilladzina tabu, untuk orang-orang yang tobat,
wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka, selamatkan mereka dari siksaan neraka jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, masukkan mereka ke sorga-sorga Aden yang telah Engkau janjikan, dan juga orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, dari suami-suami istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu-cucu mereka. Jadi yang kita doakan bukan cuma yang meninggal, tapi ayah-ayahnya, ayah ibunya maksudnya, kakek neneknya, suami istrinya, anak-anak dan cucu-cucu juga. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha agung, maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jaga mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyi'at, orang yang dijaga dari keburukan, yaumaidin, pada saat itu, faqad rahimtahu, berarti telah Engkau beri rahmat. Wa dzalika huwal fawzul adzim, itulah kesuksesan yang agung. Jadi di sini ayat ini Allah menganjurkan kita berdoa dan menerangkan malaikat berdoa. Jadi memang agak aneh kok banyak orang yang mengatakan doa gak nyampe kepada orang lain. Ini ayat-ayat Al-Quran yang gak main-main kalau ayat Al-Quran itu yang sudah menyampaikan dan doanya seperti ini ya. Dan di sini juga seperti ayat yang lain, bahwa orang tua atau suami atau istri atau anak itu kadang-kadang mendapatkan syafaat gara-gara seseorang. Jadi kalau ada orang soleh, orang baik, ahli sorga, itu nanti yang akan mendapatkan manfaatnya itu bukan hanya dia saja, tapi suaminya atau istrinya atau anaknya atau cucu, ayahnya, ibunya dapat semua. Dan ini dalam kitab ini oleh Habib Husain bin Smith hendaknya dibaca setelah takbir yang ke-4, surat Ghafir ayat 7 dan ayat 9. 7, 8, 9. Summa yusallim taslimataini, kemudian membaca assalamualaikum atau mengucapkan assalamualaikum taslimataini, 2 kali salam ya, seperti sholat-sholat lain. Al-ula fardun, salam yang pertama fardun, harus, wajib. Wa tsaniyah sunnatun, dan yang kedua sunnah. Ada sedikit tambahan di bawah ya, menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, andai kata orang satu ketika nyolatin banyak-banyak orang-orang yang meninggal di hari itu, boleh ya, dan itu baik. Umpamanya kita mendengar ada berapa orang banyak meninggal hari itu, kita nyolatin satu kali sholat, niatin semua, itu boleh. Jadi sholat jenazah itu bukan hanya yang ada jenazahnya, tapi sholat gaib. Biasanya kalau Jumat ini ada sholat gaib untuk almarhum fulan, almarhumah fulan, enggak apa-apa, itu bagus. Apalagi di sini disebutkan di bawah tata akad, apalagi yang meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat, itu sebaiknya semuanya ikut nyolatin, atau yang meninggal di hari Arafah, di hari Asyura atau hari Raya. Karena man shalla ala maghfurin lahu ghufiralah, siapa orang yang nyolatin jenazah yang diampuni oleh Allah dosanya, maka yang nyolatin juga diampuni dosanya. Jadi ada bonusnya. Orang nyolatin jenazah bukan cuma pahala, tapi kalau jenazahnya diampuni, yang nyolatin juga diampuni. Makanya kalau orang yang meninggal dalam malam Jumat, hari Jumat, Arafah, ini berarti kan tanda-tanda orang baik, Asyura, hari raya. Itu makanya hendaknya walaupun bukan keluarga, bukan kenalan, begitu mendengar ikut sholatin. Karena kalau dia orang diampuni, maka kita yang nyolatin juga diampuni. Tambih sebagai peringatan. La budda fi sholati 'alal mayyit min at-taharati 'anil hadas wal khabas wa satril aurah wa istiqbalil qiblah. La budda, harus, fi sholati, dalam sholat 'alal mayyit, kepada mayyit, min at-tahara, untuk suci, 'anil hadas, dari hadas, maksudnya ya harus wudu, wal khabas, dan dari najis-najis pakaiannya maksudnya, wa satril aurah, tutup aurat, wa istiqbalil qiblah, ngadep ke kiblat, mithla ghairiha min as-salat, seperti sholat-sholat lain. Jadi sujud tilawah, sujud syukur juga seperti sholat, persyaratan ini harus terpenuhi, yaitu wudhu, tidak najis pakaiannya, dan tutup aurat, ngadep kiblat. Begitu juga sholat jenazah harus tetap punya wudhu, tidak najis, tutup aurat, ngadep kiblat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan ya, atau nanti bisa ditanyakan setelah selesai.
Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan di Jumat yang akan datang az-zakat, tentang rukun Islam selanjutnya adalah zakat. Tentang sholat sudah selesai, syahadat selesai, sholat selesai, tinggal zakat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam musibah, penyakit, bala dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan diampuni dosa-dosa kita. Ala hadinya kamu selalu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna Karena tangkap mati kafir. Jadi tak tahu Tidak sholat. disalatin ya. Mau mereka ada yang sholat seperti keluarganya atau family terdekat. Tidak ada apa-apa mungkin. Karena ada ya ada Enggak, larangan ada. kita ambilin. Jadi mati bunuh diri kalau memang betul-betul bunuh diri, mati ya ismin rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, dianggap keluar dari Islam. Ya Allah alam. Kalau yang orang kalau orang yang menghina Nabi atau yang tidak sholat itu terus dibunuh, itu masih sebagian ulama mengatakan boleh disolatin. Sebagian mengatakan nggak perlu disolatin, udah matinya mati salah. Tapi kalau yang zina di zaman Nabi kemudian dirajam dan meninggal, disolatin sama Nabi. Sahabat nanya, loh Nabi, kok disolatin orang loh? Ya kan sudah selesai dengan dirajam. Dengan dirajam itu berarti sudah menjalankan aturan Allah. Kalau sudah menjalankan aturan Allah sudah dimaafkan, berarti sudah bersih dosa-dosa yang lama. Sudah seperti orang nggak punya dosa. Selesai, berarti boleh disolati. Akidah sesat juga nggak disolati. Hah? Yang berakidah sesat Iya tidak. kena disolati. Nah, itu ada ayatnya sebetulnya ya. Wala tusalli alaihim itu apa ya? Itu mabuk. Oh mabuk ya. Mati anu. Mati mabuk tidak ya. Maksudnya mati mabuk ya masih tetap Mabuk. boleh disolati. Nggak fasik aja. Ya fasik. Banyak overdosis di mabuk. Fasik ya, mati fasik masih boleh disolati. Fasik Islam. Kalau zaman Nabi malah orang yang punya hutang nggak mau disolatin sama Nabi. Punya hutang nggak ini? Punya hutang Nabi nggak mau nyolatin. Karena kalau Nabi nyolatin langsung dimaafkan, nanti kasihan yang dihutangi. Sampai ada waktu itu kata Sayyidina Ali, saya yang membayar Rasulullah ya, kalau mau dibayarin ayo saya sholat. Besoknya ditanya, Ali sudah dibayar? Belum, udah cepet bayar, gimana ini? Sudah kadang mana sholatin? Yang nggak nyolati. Hanya besoknya lagi terus sudah Khusus sholat. Nabi ya, kalau yang lain nggak nyolati. Iya, Kalau Nabi, Nabi yang Khusus Nabi aja. khusus Nabi itu ya, khusus Nabi. yang lain. Karena yang lain suruh sholatin sama Nabi kan, silahkan kalian sholati ya. Berarti yang lain boleh nyolatin Nabi kan? Ya karena itu alasannya begitu Sayyidina Ali hari kedua ditanya sudah bayar, besoknya ketemu kan tidak bayar, suruh bayar cepat. Besoknya lagi ketemu sudah bayar. Nah, terus Rasulullah kata sekarang sudah tenang hidupnya di alam barzakh. Berarti kemarin masih belum itu karena terlilit hutang itu. Padahal Nabi sudah nyolatin. Kalau Nabi nyolatin itu langsung makbul, diampuni dosanya. Nanti ya apa yang punya hutang. Penjelasannya mati syahid. Kenapa? Penjelasan tentang mati syahid. Mati syahid itu ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat yang perang lillahi ta'ala, membela agama, membela umat, membela Nabi bilang melawan orang kafir, tapi niatnya memang jihad, maka mati syahid dunia akhirat. Di dunia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, cukup dengan baju yang dia meninggal, nggak perlu disolatin. Di akhirat nanti masuk surga, dia kecuali punya utang. Kalau punya utang kata Rasulullah, walaupun mati syahid berkali-kali, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, nggak bisa. Pokoknya hubungan dengan manusia nggak bisa. Yang diampuni itu berhubungan dengan Allah. Itu mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid yang akhir dunia saja, ya itu ikut perang sama. Tapi niatnya tadi supaya dapat rampasan perang, supaya dapat uang, supaya dikenal sebagai pahlawan. Nah itu maka mati syahidnya dunia. Mati syahidnya dunia, ya maksudnya dia dianggap tetap
tidak disolatin, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatin. Tapi di akhirat hukumnya seperti orang biasa. Ini rugi, karena di akhirat tidak dikafani, tidak disolatin, rugi dia, karena di akhirat dianggap tidak syahid. Kalau mati syahid akhirat, di dunia tetap dimandikan, dikafani, disolatin. Tapi di akhirat punya fasilitas seperti fasilitasnya orang mati syahid. Orang mati karena melahirkan, walaupun tidak mati langsung saat melahirkan. Seminggu kemudian mati, tapi apa sebab pematinya? Kependarahan karena waktu melahirkan. Ini tetap mati melahirkan, tetap mati syahid. Prosesinya normal. Ya, normal, tapi laku duma lemah. Ternyata meninggal gara-gara pendarahan. Pendarahannya gara-gara melahirkan, bukan pendarahan karena tabrakan umpamanya ya. Mau dibilang. Atau mati syahid, mati tenggelam dalam perjalanan laut yang perjalanannya itu mubah, kok ada kecelakaan dia mati tenggelam, maka itu mati syahid akhirat. Kemudian mati syahid akhirat sakit perut yang gak kuat, perutnya sakit sampai meninggal, ya itu mati syahid akhirat. Nah terus ya berdasarkan hadis Nabi seperti yang kita pernah baca di Bulughul Maram itu, man mata duna malihi bahwa syahid. Itu yang membela keluarga, membela kehormatan, membela harta benda itu kan sudah dijabarkan dalam Bulughul Maram. Kemarin ada keterangan-keterangannya seperti apa yang maksudnya membela harta itu kan ada batasannya. Nah, itu mati syahid akhirat. Jadi ya sebagaimana ulama-ulama di Indonesia 6 syuhada kemarin itu dianggap syuhada karena memang iya. Kan dia diserang dan diserangnya karena membela keselamatan gurunya yang seorang habib. Jadi tidak dipungkiri lagi kesahidannya. Memang ada satu tokoh, 2 tokoh yang memang mulai dulu nyeleneh terus, tidak pernah sejalan dengan umat Islam lain. Itu memang ngotot, oh mati syahid apa, mati anak, dikata-katai. Ya sudahlah, ya dia nasibnya begitu ya. Tapi secara kesepakatan banyak ulama mengatakan mati syahid karena memang ada hadis yang gitu. Di rumah ada perampok, kita melawan. Di rumah ada orang memperkosa istri, kita lawan, kita mati syahid kok ada dalam kitab. Dalam perjalanan kita megang uang banyak, yang ini kepentingan keluarga, mau dirampok gak boleh dikasihkan. Kita harus lawan, kita mati syahid. Kita yang membunuh, kita tidak dosa. Jadi kalau orang masuk ke rumah kita mau ngerampok, kita tengkar membunuh dia, kita nggak dosa, nggak boleh dibunuh kita. Atau kita terbunuh, kita mati syahid. Itu ada kok di kitab fikih, di hadis-hadisnya ada kok. Jadi semacam ini. Ya cuman kadang-kadang karena bodoh orang komentarnya salah. Atau tidak bodoh sebetulnya, cuman sudah terhijab karena dia sudah tidak suka. Kata Imam Syafi'i, ainur ridha an kulli aibin kalilah wa aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau sudah senang, maka yang kelihatan hanya yang baik-baik saja. Kalau tidak senang, nggak kelihatan yang baik-baik, yang kelihatan hanya jelek-jeleknya saja. Jadi kalau kita suka kepada seseorang berlebihan, walaupun orang itu berbuat salah, kita tahunya hanya yang baik-baik, tetap komen kita baik. Tapi kalau kita tidak suka kepada seseorang, walaupun disuruh berbuat baik, tetap kita tidak suka. Yang mau ditampakkan kita cuman jelek keburukannya. Ada kalanya juga karena hasud. Kalau sudah hasud tidak bisa, walaupun tahu ini benar, hasud tetap aja disikat. Al hasud lah ya, dia tidak akan enak tidur. Setiap hari jengkel, lihat dihormat, orang dihormat, dia jengkel. Lihat orang banyak pengikutnya, dia jengkel. Lihat orang itu dia jengkel, ya kasihan. Al-hasud lah ya sudah akan bahagia dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Allah. Karena al-hasad takulul hasanat kama yakulun nar al-hatab. Hasud itu menghabisin semua amal baiknya sebagaimana api menghabisin kayu bakar. Begitu. Jadi ya begitulah alam sekarang ini. Lesotnya ikut TV lah. Iya. Jengkel gitu. Jengkel nggak bisa ngapa-ngapa. Iya, ada ngapa-ngapa ya. Pergi ngamuk ke HP-nya atau ke bininya kanan kan rugi. Ada orang TV ini saya penting lagi. Jadi saya tekul dan paten. Mesan main BS boleh, main balon. Dari kini membela Kalau diri dicopot. Nggak tahan. Kalau di Indonesia membela diri malah Iya. Yo, orang anu, jarang. Ya itu repotnya di Indonesia walaupun kita benar, kita tetap Nggak bisa akan kemana ya?